Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Berita terbaru kasus Subang hari ini, Yosef Hidayah, Yosef Subang, Yoris Raja Amarullah, Yoris dan Muhammad Ramdhanu, Danu, hari ini Kamis tanggal 25 November tahun 2021 diperiksa berbarengan saksi kasus pembunuhan Subang di markas Polda Jawa Barat Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung. Pemeriksaan untuk menentukan siapa pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Pemeriksaan sendiri langsung dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar yang khusus menangani kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Ditreskrim Polda Jabar sendiri ditugaskan khusus untuk menangani pembunuhan Subang oleh Kapolda Jabar yang baru Irjen Pol Suntana untuk menentukan siapa pembunuh ibu dan anak di Subang. Yosef Subang sudah hadir di lingkungan Mapolda Jabar sejak pukul 10 pagi, namun baru dilakukan pemeriksaan setelah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami sudah hadir dari pagi, namun pemeriksaan ternyata dilaksanakan setelah pukul 12 waktu Indonesia Barat, ujar Rohman Hidayat penasehat hukum Yosef saat dihubungi wartawan. Pemeriksaan ternyata dilaksanakan berbarengan dengan Yoris dan Danu yang datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat karena jauh datang langsung dari Subang. Jadi tidak hanya Yosef saja tapi pemeriksaan tersebut langsung berbarengan bertiga, Yosef, Yoris dan Danu. Menurut pantauan di Polda Jabar, Kamis tanggal 25 November tahun 2021, Yosef bersama kuasa hukumnya Rohman Hidayat terlihat masuk gedung Ditreskrimum sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Sementara Danu dan Yoris sudah datang lebih dulu dan langsung masuk ke gedung Ditreskrimum. Saat ini, keduanya masih menjalani pemeriksaan. Tentu saja ini menjadi pertanyaan gelagak apa sehingga Yoris, Danu dan Yosef harus diperiksa berbarengan. Sementara Yosef datang menggunakan kaos polo putih, lengkap dengan pecinya. Sebelum masuk gedung Ditreskrimum, Yosef menyatakan dirinya siap kembali menjalani pemeriksaan. Ya, siap, diperiksa, ujar Yosef sebelum masuk ke ruangan. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengatakan, Yosef sudah 16 kali menjalani pemeriksaan. Namun pemeriksaan di Polda Jabar baru hari ini. Ya, ada pemanggilan lagi ini pertama di Polda. Kalau dihitung sama yang di Subang, ini sudah yang ke-16 kali BAP, ujar Rohman. Seperti diketahui, pemeriksaan terhadap Yosef, Danu dan Yoris ini adalah hari-hari terakhir menjelang 100 hari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. 100 hari sejak meninggalkan korban kasus pembunuhan Subang menjadi hari-hari krusial untuk penentuan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Berbagai kemungkinan pun bisa terjadi pada pemeriksaan di Mapolda Jabar ini. Setelah pemeriksaan selesai apakah Danu, Yoris dan Yosef bisa pulang lagi karena memang statusnya masih saksi. Atau tidak bisa pulang lagi karena naik jadi tersangka sehingga harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Karena hampir seluruh narasumber yang berkompeten menyebutkan bahwa memang 100 hari ini sejak terjadi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang adalah waktu yang krusial untuk penetapan tersangka. Seperti ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti yang telah menyebutkan di beberapa wawancaranya bahwa memang calon tersangka sudah dikantongi. Karena kewenangan penyidik maka penyidiklah yang akan mengumumkan siapa pelaku sebenarnya yang melakukan pembunuhan sadis di Subang tersebut. Sumi Hastri pun menyebut memang pelakunya tidak hanya satu orang tapi bisa 2, 3 dan seterusnya karena pembunuhan itu sangat rapih dan direncanakan dengan matang. Namun meski begitu, Sumi Hastri menyebut tidak ada tindak kejahatan yang sempurna, pasti ada saja jejak yang tertinggal. Begitu juga dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, telah ditemukan di jejaknya secara ilmiah sudah didapatkan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Caniago sebelumnya mengungkapkan bahwa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini telah diambil alih oleh Polda Jabar. Pengambilalihan dari Polres Subang tersebut dilakukan sejak Senin tanggal 15 November tahun 2021 atau sejak tugas hari pertama Kapolda Jabar yang baru Irjen Pol Suntana. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Caniago mengatakan sejak kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini ditangani Polda Jabar sudah ada 3 orang saksi dimintai keterangan di Mapolda Jabar. Jadi pemeriksaan tidak lagi dilakukan di Polres Subang karena kasus pembunuh Subang sudah diambil alih Polda Jabar. Namun RD hanya menjelaskan 3 orang saja dan hingga saat ini sudah ada 55 orang saksi yang dimintai keterangan untuk mengungkap kasus Subang. Semua hasil pemeriksaan dari keterangan para saksi itu, kata dia, akan dipelajari oleh Polda Jabar. Apabila sudah mengerucut dan sesuai dengan yang disampaikan atau yang diperiksa oleh Polres Subang, ya mungkin itu akan difokuskan lagi, jadi kita menunggu saja, katanya.
RD pun menyebut calon tersangka mengerucut pada sejumlah saksi yang kemungkinan bakal jadi tersangka. RD pun sudah optimis dalam waktu dekat akan mengumumkan tersangkanya. Dengan begitu pula, sebagai bentuk jawaban bahwa penyidik tidak ada kesulitan dalam mengusut kasus ini. Jadi sudah kami tegaskan beberapa waktu lalu juga memang tidak ada kendala, hanya lebih diutamakan kehati-hatian, dan mengedepankan hak asasi manusia, ujarnya. Kepada wartawan, di Sumedang, RDA Caniago menyatakan pengambil alihan kasus pembunuhan Subang oleh Polda untuk lebih memudahkan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga alat bukti yang didapat serta petunjuk kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut dapat dikaitkan dengan peralatan digital yang ada di Polda Jabar. Selain itu, penanganan perkara ini juga dimaksudkan agar lebih objektif dan efisien sehingga hasilnya menjadi lebih baik. RD Caniago pun mengaku penyidik lebih intens terus melakukan pengusutan kasus ini, baik pengumpulan alat bukti maupun pemeriksaan saksi-saksi. Sementara itu, penasehat hukum Yosef, Rohman Hidayat sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya yakin Yosef tidak bersalah dan tidak melakukan pembunuhan atas istri dan anaknya. Bahkan beberapa waktu lalu, sebelum dirinya menjadi penasehat hukumnya pertama yang dilakukan dengan meminta Yosef untuk bersumpah dengan Al-Quran bahwa Yosef bukan pelaku. Saat itu pula Yosef menyanggupinya bahwa siap untuk sumpah pocong. Jadi Yosef benar-benar mengaku bahwa dirinya bukan pelakunya. Dari itulah Rohman Hidayat siap untuk menjadi pengacaranya, mengingat Rohman Hidayat pun tidak mau dirinya menjadi pengacara seorang pembunuh. Seperti diketahui, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga hampir 100 hari belum juga terungkap. Saksi yang paling sering diperiksa dalam kasus ini ada 3, yakni Yosef Hidayah atau Yosef Subang, Yoris Raja Amarullah atau Yoris Subang, dan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Semoga terus diberikan kesehatan, amin. Serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.